Oke, ini bukti real di lapangan. Jangan dengar apa kata penjual bibit, tapi apa kata petani. Nah, terbukti. Jangan kita spekulasi waktu 2 tahun untuk menunggu yang sia-sia dengan harga bibit yang lebih murah. Tapi pastikan Siger 1, Si Batu, Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Wijayanto Siger 1. Ya teman-teman, hari ini kita berkunjung di petani binaan saya yang sekitar 2 tahun kemarin menanam alpukat Siger Ratu Puan dengan saudara Tri, dan ditemani yang punya wilayah Labuan Ratu Bapak Solehan. Ini kemarin sangat ekstrim, kita dengar kabarnya itu langsung meluncur teman-teman. Katanya telepon pohon alpukatnya dipangkas semua. Pangkas gimana maksudnya? Ini kita cek di sini benar. Untuk alpukat Mastri ini dibuat sistem bonsai teman-teman. Ini dipangkas pendek semua, dan ini usianya berapa? 2 tahun 1 bulan ya Pak. 2 tahun 1 bulan. Dan rata-rata hebatnya teman-teman, ini sudah buah semua di atas 70%. 2 tahun 1 bulan sudah mulai berbuah. Ini teman-teman, ini kita dari pinggir, ini sudah mulai bunga. Dan ini tadi ada yang jadi Buahnya sudah buah ya, memang 1-2 masih buahnya karena dari usianya saja masih 2 tahun 1 bulan. Nah, ini teman-teman, ini kita lihat, kita cek. Ini juga bunga, nih buah. Nah, ini juga buah. ini buahnya sudah mulai belajar buah semua di usia 2 tahun 1 bulan. 1, 2, 3, 4 biji. Ini 4 biji katanya yang ini. Coba kita jalan-jalan ke tengah yuk. Nih kita jalan-jalan yang di tengah teman-teman. Ini buah semua teman-teman. Nih, ini juga sudah mulai buah. Nih, sudah mulai bunga juga. Ini untuk perawatannya jika berani ini super ekstrim. Mas Tri, coba sebentar Mas Tri. Iya, gimana? Ini kemarin untuk nanamnya jarak tanamnya berapa? Ini 10 kali 4,5. 10 kali 4,5 dengan populasi berapa nih untuk Kurang lebih luasan? 180 batang. 180 batang, luasan tanah sekitar 1 hektar. 3/4 ya? 3/4 karena yang 1/4 sana belum ditanam teman-teman. Iya. Nah, ini 80-an ya. 180 batang untuk populasinya. Dan ini semua mau di sistem bonsai teman-teman. Iya, Nggak usah bonsai. tinggi-tinggi, Nggak usah. pendek. Nah, kita Ya, contohnya cek yang ini. yang di tengah ya teman-teman. Ini aja yang di pinggir teman-teman. Nih buah juga. Nih ini di atas 70% teman-teman. Ini sudah buah semua. Mantap. Nah, kita cek yang tengah teman-teman. Itu aja yang pinggir. Dan hebatnya lagi teman-teman, di sini itu dari awal bukan monokultur, kita tetap ada tumpang sarinya ya. Tanaman selah ini kemarin jagung sama singkong ya Mas ya. Sambil nunggunya jagung sama singkong, dan ini nggak terasa sudah usia 2 tahun 1 bulan. Iya. Nah ini teman-teman, ini malah belum ini tapi sudah memasuki fase generatif. Oh yang bisa lah. Nah, ada yang ikut ya. Nah, ini 1-2 tetap buah ini. Yang jadal. Tetap ada.
Tapi mungkin ini cara pemangkasannya aja sedikit ekstrim teman-teman, agak terlalu ngawur, tapi ya gimana lagi, kita kurang bantuan. Ini untuk pemotongannya super ekstrim, tapi ini juga tetap buah teman-teman, tetap sudah mulai ini. Nah ini yang agak di tengah juga sudah mulai kan. Untuk bentuknya, untuk ininya kan enggak ini ya, masih tetap nggak nyimpang dari aslinya. Nah, untuk genetiknya sama. Tuh. Sangat menjanjikan sekali teman-teman ketika kita menanam alpukat Sigeratupuan, asal bibitnya valid seperti ini teman-teman. Ini untuk posisi yang tengah di sini. Soalnya kadang nggak kelihatan teman-teman, soalnya buahnya baru 1, 2 seperti itu. Baru seperti ini. Ingat usia juga baru 2 tahun 1 bulan. Bener Pak, untuk usianya juga. Di sini aja Mas, kita coba ngobrol-ngobrol bentar. Oh ya. Nah ini mungkin untuk Mas Tri sendiri selama ini untuk alpukatnya itu ada kendala apa untuk perawatan atau gimana? Kalau perawatan yang paling susah itu ya di sektor tanahnya itu Pak. Itu biasanya jamur upas itu yang bikin layu batang. Oh, ada mungkin di sini yang terkena jamur upas seperti mana? Ada. Oh ini. Padahal batangnya udah gede kan. Nah ini Pak, contohnya kayak gini nih. Nah ini kan sangat merugikan ini. Ini untuk masalah jamur ini sendiri biasanya teman-teman, ini karena tanahnya biasanya terlalu sering lembab, jadi untuk tingkat keasaman tanahnya naik nih teman-teman, ini tinggi. Karena ini kemarin kan untuk Mas Ri sendiri setiap panen jagung atau apa selalu ditumpuk di pokok batang ini sendiri Mas. Iya benar. Ini ada terjadi sedikit kesalahan. Memang nanti ini kalau jadi pupuk bagus, tapi prosesnya untuk jadi sebuah pupuk memang kurang bagus ya di pohonnya. Nanti ini harusnya kita tetap bersihkan. Untuk bawahnya itu jangan sampai ada yang menutupi sehingga paparan sinar matahari tetap bisa masuk, dan nantinya untuk jamur-jamur sendirinya itu akan ini nggak gampang berkembang lah. Selain ada mungkin nanti penyemprotan rutin untuk penggunaan fungisidanya. Untuk mereknya banyak di toko, banyak, bisa untuk mengantisipasinya. Dan untuk teknik pruningnya sendiri seperti ini agak salah teman-teman. Nah ini ya Mas Tri ya. Di sini untuk tunas-tunas air seperti ini harusnya dibuang. Nah ketika tunas air ini tidak dibuang, karena ini untuk tunas primer seperti ini dia fungsinya menarik nitrogen. Nah, jadi ketika si alpukat ini yang naiknya terlalu kuat kenceng di nitrogennya, padahal untuk alpukat Mas Tri sendiri sudah masuki fase generatif, masa pembuahan ya. Ini jadinya dia nanti akan mudah lagi. Nah, ini wajib dibuang. Percuma kita pangkas, kita potong. Tapi kalau untuk tunas-tunas primer yang naik baru seperti ini nggak dibuang, percuma. Nah, ini kalau menurut Pak Solehan sendiri gimana? Setelah kita jalan-jalan di kebun ini, ya memang cukup luas lah. Ini Pak. Ketika melihat pohon
Stiker Ratu Puan usia 2 tahun, sudah mulai berbunga dan sudah mulai kelihatan buahnya ini. Oke, ini tetap kata kuncinya di kualitas bibit. Ya, kualitas bibit. Jadi tidak sedikit memang para pedagang bibit menjual bibit asalan, mereka mempromosikan katanya bagus, katanya bagus. Kita kayaknya sih lebih baik mendengar apa kata petani dan kita bisa melihat dari hasil survei kita di lapangan. Kualitas bibit tetap nomor 1. Selisih harga tidak seberapa. Kita menunggu waktu selama 2 tahun, ternyata bila hasilnya tidak sama seperti apa yang disampaikan oleh pembibit, kita akan sia-sia. Kualitas bibit tetap itu yang diprioritaskan karena waktu kita menunggu cukup lama, yakni 2 tahun lamanya. Oke, itu dari pandangan saya selaku penjual bibit sebetulnya. Cuman bukan berarti kalian harus membeli bibit dari kami, tapi inilah bukti bibit yang dari kita. Oke, sekian, terima kasih dari Maksud kami. saya bukan seperti itu, Pak. Kalau untuk bibit ya semua mesti udah paham sekitar. Okay. Nah, untuk prospek ke depan Prospek ke depan sudah tidak bisa dipungkiri. Sekarang ini tadi Mas Tri mengatakan ada 180 batang, nggak usah muluk-muluk. Satu batang itu kita ambil taruhlah 10 kilo saja. Ya, kali 180 sudah 1 ton 8 kintal. Nah, itu kali 20.000. Wah, sudah ketemu banyak. Sementara ini buahnya kan 15 bulan 3 kali panen. 15 bulan ya, bukan 1 tahun ya. 15 bulan 3 kali panen. Nah, itu bisa dihitung. Paling tidak taruhlah biar enak ngitungnya 2 ton. 2 ton kali 20.000 sudah ketemu 40 juta. Nggak usah 3 kali, 2 kali saja satu tahun sudah ketemu 80 mau lihat emang juta. itu Pak yang tadi ya itu. Oke, itu pandangan saya untuk dari sisi prospek ya. Ini kita sebelum penutupan ini yang punya pengen memperlihatkan yang lebih spesial yang dia suka itu seperti apa. Yang itu, itu. Kita di sini sama-sama belajar, tapi untuk petaninya sendiri dia tadi itu ngomong saya paling suka itu pohonnya yang seperti ini gitu. Oke. Oh, ini. Nah, ini dia mantap sekali ini. Ini yang Mas Tri seneng ketika pohonnya bisa kayak beringin gitu ya. Mekar gitu. Mantap. Ini Ya. tidak tampak terlalu subur, tapi buahnya luar biasa ternyata. Tuh. Ya memang ini kalau kesenangan untuk perawatan ya teman-teman, itu beda-beda. Kalau saya sendiri terus terang, kalau untuk terlalu rimbun itu kurang suka, karena kalau saya itu yang penting buahnya yang rimbun yang banyak. Kalau cuma daun nanti ya itu pandangan orang berbeda-beda ya teman-teman. Tapi kalau saya yang penting satu pohon bisa menghasilkan luar di biasa atas ini. 50 kilo itu aja udah seneng. Ini ada 40 buah apa enggak ini lebih ya? Ini baru berapa Pak? Belum nyampe kayaknya Pak. Udah banyak loh. Paling kisaran 20 biji, paling ya 10 kilo lah kalau untuk bisa dipelihara lebih maksimal lagi. Ya. Bunganya nih Pak, tuh udah ada mulai keluar bunga lagi ya. Ini buah segini, sementara bunganya sudah menyusul kembali. Jadi buahnya tidak putus saudaraku. Nah, Jadi tidak salah kita berspekulasi untuk tanam apokat Seeker 1. ini Si batu. untuk pesan-pesan terakhir buat Mas Tri ya. Ini kalau ya ini buat referensi untuk petani-petani muda keren lainnya. Nah, berani spekulasi karena kalau kita tidak berani mencoba, kita nggak akan tahu hasil kenyataannya kayak seperti apa. Tapi nanti ketika Mas Tri mau berani mencoba, ini monokultur, hamparan, bersihkan semuanya. Khusus untuk apokat ini sendiri, kita pelihara, kita utamakan ini, rasakan bedanya. Kita tunggu untuk video selanjutnya teman-teman. Ini nanti setelah mungkin 5-6 bulan ke depan, kita balik lagi ke kebun ini, apakah sudah memang seperti yang kita bicarakan tadi, bisa mendapatkan maksimal, bisa mendapatkan tontonan lah teman-teman. Sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan ya. Ya mungkin sementara cukup sekian video dari saya. Ya mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Siger 1.